Bagaimana ya sebuah ide atau inovasi dapat menyebar? Pertanyaan ini sepintas memang terdengar receh, tapi ternyata pertanyaan ini memiliki jawaban yang menarik. Perkenalkan sebuah teori yang digagas oleh Everett M. Rogers pada tahun 1962 bernama Diffusion of Innovation Theory atau teori difusi inovasi. Sederhananya, teori ini menjelaskan tentang bagaimana sebuah ide dan teknologi baru bisa tersebar dalam sebuah sistem sosial. Rogers mendefinisikan difusi sebagai proses di mana sebuah inovasi dikomunikasikan melalui berbagai saluran dan jangka waktu tertentu dalam sebuah sistem sosial. Oke, sebelum membahas lebih jauh, kayaknya kalian perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu difusi inovasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata difusi adalah penyebaran atau perembesan sesuatu. Dalam hal ini kebudayaan, teknologi, dan ide dari satu pihak ke pihak lainnya. Kata kunci yang harus kalian ingat adalah penyebaran. Katakan saja difusi adalah penyebaran. Sedangkan inovasi adalah pembaharuan atau pemasukan dan pengenalan hal-hal yang baru. Dari definisi tersebut, difusi inovasi dapat diartikan sebagai penyebaran suatu hal yang baru atau penyebaran sebuah inovasi. Dalam bukunya sendiri berjudul Diffusion of Innovation, Everett M. Rogers mendefinisikan difusi sebagai sebuah proses sosial yang mengkomunikasikan informasi tentang ide baru yang dipandang secara subjektif. Sedangkan makna inovasi dikembangkan melalui sebuah proses konstruksi sosial. Teori difusi inovasi pada esensinya menjelaskan bagaimana sebuah gagasan dan ide baru dikomunikasikan pada sebuah kultur atau kebudayaan. Intinya, teori ini berfokus pada bagaimana sebuah gagasan atau ide baru dapat dan dimungkinkan diadopsi oleh suatu kelompok sosial atau kebudayaan tertentu. Teori ini memang tidak terlepas dari dua bidang besar, yaitu komunikasi dan sosial. Hal tersebut tidak mengherankan jika kita melihat kembali jauh ke belakang ketika teori ini ditemukan. Everett M. Rogers dilahirkan di Carroll, Iowa pada 6 Maret 1931. Ia dibesarkan dalam lingkungan keluarga pemilik Pinehurst Farm. Dia mengambil konsentrasi agriculture untuk S1 dan S2-nya setelah sebelumnya bingung mau ambil jurusan apa. Rogers kuliah di salah satu universitas paling masyhur di sana, yaitu Iowa State University, yang sudah dikenal menghasilkan banyak lulusan besar di bidang pertanian dan khususnya masalah sosiologi pedesaan. Tepat pada tahun 1950-an, inovasi pertanian banyak ditemukan di kampus ini seperti benih jagung hybrid, pupuk kimiawi, hingga semprotan khusus untuk rumput liar. Namun, Rogers menemukan sesuatu yang aneh. Petani pedesaan di sana tidak semuanya mengadopsi beberapa inovasi tersebut. Inovasi tersebut berhasil diadopsi oleh banyak petani setelah beberapa petani lain melakukannya terlebih dahulu dan inovasi tersebut perlahan menyebar. Kira-kira Rogers bilang, kok bisa kayak gitu ya? Pertanyaan seperti itulah yang membawanya untuk membuat sebuah disertasi yang mencoba untuk menjelaskan penyebaran atau difusi weed spray. Ia juga melakukan wawancara langsung terhadap 200 petani tentang keputusan mereka dalam mengadopsi atau mengambil inovasi tersebut. Selain di bidang pertanian, Rogers juga mempelajari bagaimana difusi inovasi dalam bidang lain seperti pendidikan, marketing, hingga obat-obatan. Ternyata bidang-bidang tersebut memiliki kesamaan yang persis, yaitu merujuk pada kurva yang dipopulerkan oleh Gabriel Tard pada awal abad 20, yaitu S-shaped diffusion curve. Pada dasarnya, kurva ini menggambarkan bagaimana suatu inovasi diadopsi seseorang atau kelompok dilihat dari dimensi waktu. Teori ini kemudian dikembangkan pada tahun 1960 oleh Rogers, di mana studi mengenai difusi ini mulai dikaitkan dengan berbagai topik yang lebih kontemporer, seperti bidang pemasaran, budaya, dan sebagainya. Teori ini cukup menjelaskan tentang sebuah fenomena yang terjadi di sekitar kita.
tentang bagaimana sekelompok orang bisa menerima sebuah inovasi, produk, hingga kebiasaan lebih cepat daripada yang lainnya. Ya, ada yang cepat mengadopsi inovasi tersebut, ada juga yang lambat. Hal ini berkaitan dengan karakteristik inovasi tersebut. Karakteristik inovasi dapat dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama adalah relative advantage atau keuntungan relatif. Di sini menjelaskan apakah inovasi ini lebih baik dari sebelumnya atau lebih buruk. Tentu saja hal ini mempengaruhi bagaimana orang-orang bisa mengadopsi inovasi ini. Yang kedua adalah kesesuaian atau compatibility. Kesesuaian berkaitan dengan bagaimana suatu inovasi itu dapat dikatakan sesuai dengan kondisi masyarakat, kebudayaan, nilai-nilai, hingga kebutuhan. Jika sesuai, tentu saja inovasinya akan semakin cepat untuk diadopsi. Yang ketiga adalah kerumitan atau complexity. Kerumitan berkaitan dengan seberapa rumit suatu inovasi dapat dipahami dan dijalankan oleh adopter. Semakin rumit, tentu saja akan semakin sulit untuk diadopsi, begitu pula sebaliknya. Dan yang terakhir adalah triability atau dapat diuji coba. Suatu inovasi akan lebih mudah diadopsi manakala inovasi tersebut dapat diuji cobakan dalam kondisi yang sebenarnya. Dalam teori difusi inovasi ini terdapat beberapa hal yang perlu ada dan tidak bisa dihilangkan. Ini disebut sebagai unsur-unsur difusi inovasi. Unsur-unsur tersebut meliputi inovasi, tentu saja, sebuah gagasan yang dianggap baru oleh seseorang atau kelompok. Kedua, ada saluran komunikasi. Sebuah inovasi bisa menyebar pastinya menggunakan saluran atau media komunikasi. Jika inovasi ditujukan kepada masyarakat secara luas, maka saluran yang digunakan tentu saja saluran komunikasi massa. Jika yang dituju adalah individu, maka saluran yang digunakan adalah saluran komunikasi antar pribadi. Yang ketiga adalah jangka waktu, yaitu tentang seberapa lama orang-orang bisa mengadopsi inovasi yang ada. Dan yang terakhir adalah sistem sosial yang merupakan kumpulan unit-unit sosial yang membentuk suatu ikatan dalam kehidupan sosial. Rogers mengkategorikan beberapa pihak yang terlibat dalam proses difusi inovasi ini dalam kurvanya yang terkenal. Kurva ini menunjukkan beberapa kategori adopter dalam jumlah persentase. Yang pertama adalah kategori inovator, yaitu mereka yang pertama mengadopsi suatu inovasi. Hanya ada sekitar 2,5% individu yang berani menjadi seorang inovator. Kategori yang kedua adalah early adopter atau perintis atau pelopor, merupakan orang yang bersedia memulai inovasi dalam suatu kelompok. Hanya ada 13,5% orang yang memiliki kategori ini. Biasanya mereka merupakan orang yang terpandang dan memiliki pengikut dalam suatu kelompok sosial. Berikutnya ada early majority atau pengikut dini. Jumlahnya sekitar 34% dalam suatu kelompok sosial tertentu. Biasanya mereka yang masuk dalam kategori ini bercirikan memiliki pertimbangan yang matang. Selanjutnya ada kelompok late majority atau pengikut akhir. Mayoritas pengikut akhir adalah mereka yang secara bersama-sama menjadi pengikut akhir pada suatu inovasi. Jumlahnya ada 34% dalam suatu kelompok sosial di mana mereka lebih memiliki pertimbangan pragmatis. Dan yang terakhir ada kelompok laggards. Kelompok ini merupakan kelompok terakhir yang paling sulit menerima suatu inovasi. Jumlahnya sekitar 16% dari suatu kelompok sosial, di mana kaum ini merupakan kaum kolot atau tradisional yang sangat sulit menerima perubahan. Oke, kita sudah membicarakan tentang semuanya, kecuali satu hal, contoh. Supaya lebih paham, kita ambil satu contoh yang ada di sekitar kita mengenai teori ini. Buat kamu pengguna setia Windows, pasti sudah tahu ya bahwa Windows akhirnya telah merilis versi terbaru mereka, yaitu Windows 11. Tentu saja, orang-orang tidak mungkin langsung tahu akan hal ini jika pihak dari Windows-nya tidak melakukan sesuatu, seperti kegiatan promosi. Akhirnya mereka melakukan hal tersebut dengan beragam cara, seperti perilisan teaser dan trailer di YouTube dan media sosial lainnya, menggunakan iklan, dan semacamnya. Bahkan mereka juga membuat notifikasi otomatis untuk pembaharuan sistem di PC pengguna Windows.
Ketika Windows 11 akhirnya dirilis, ternyata tidak semua orang langsung menggunakan sistem tersebut. Ada banyak alasan akan hal itu. Mereka bilang masih nyaman dengan sistem operasi Windows 10, PC-nya belum capable, hingga menganggap bahwa Windows 11 terlihat seperti sistem yang belum sempurna. Ini dibuktikan dengan beragam artikel yang bermunculan di website besar seperti Google dan lainnya. Dengan adanya pemberitaan di Google, informasi mengenai inovasi ini semakin tersebar. Orang yang membaca artikel di sana mungkin akan memberitahu teman kuliahnya, teman kerjanya, bahkan dijadikan sebagai bahan pembuatan makalah. Dari sini kita sudah mengetahui bahwa inovasi tersebut memang sudah menyebar, namun memerlukan waktu hingga inovasi tersebut benar-benar bisa digunakan oleh semua orang. Dari kasus tersebut pun, kita bisa mengkategorikan kelompok-kelompok mana saja pengadopsi inovasi yang sudah disebutkan di atas. Ada kelompok innovator, ada juga kelompok early adopter, hingga kelompok laggards. Permisi Bu, selamat siang. Ya, siang Dek. Bu, saya dengar ada inovasi baru tentang kakao yang diolah menjadi bubuk coklat untuk meningkatkan nilai jual Bu. Boleh nggak saya dengar informasi lebih lanjut tentang itu? Oh iya nih, ada inovasi baru nih. Nah, jadi teknologi pengolahan biji kakao menjadi bubuk coklat dengan kualitas yang lebih baik. Proses ini melibatkan beberapa tahap seperti fermentasi, pengeringan, dan penggilingan yang lebih modern. Hasilnya juga bubuk coklatnya dengan warna aroma dan rasa yang lebih baik. Oh begitu ya Bu. Jadi apa keuntungan jika kami menggunakan teknologi ini Bu? Nah, jadi keuntungan utamanya itu meningkatkan kualitas bubuk coklat sehingga harga jualnya itu lebih tinggi, meningkatkan efisiensi proses pengolahan sehingga biaya produksinya bisa ditekan. Dan yang terakhir itu membuka peluang pasar yang lebih luas, tidak hanya untuk pasar domestik tapi juga ekspor. Lalu Bu, bagaimana menerapkannya di kebun Bu? Oh, jadi menerapkannya itu begini Dek. Kami dari pemerintah menyediakan pelatihan dan pendampingan teknis untuk membantu Anda mengadopsi teknologi ini. Kami akan memberikan panduan lengkap mulai dari persiapan, proses pengolahan, hingga pengemasan dan pemasaran. Kami juga menyediakan bantuan akses permodalan jika diperlukan. Oh begitu ya Bu. Saya tertarik nih Bu. Boleh nggak Bu? Saya minta izin dari Ibu untuk membantu saya melakukan teknologi. Oh, boleh aja Dek. Nah, jadi nanti kami akan segera membantu jadwal pelatihannya ya. Nah, jadi dengan adopsi teknologi ini, usaha tani kakao Anda akan semakin berkembang dan produktif. Oh, terima kasih ya Bu. Terima kasih. Bye.